Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Rabb. Wahai yang maha menatap, catatkan siapapun yang hadir dan yang menyimak benar-benar menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Bimbing kami agar setiap saat hati kami hanya mencari ridho-Mu. Jadikan setiap perbuatan kami hanya perbuatan yang Engkau ridhoi. Lindungi kami dari niat yang salah ya Allah. Lindungi kami dari ilmu dan amal yang salah. Jadikan majlis ini majlis yang penuh dengan keridhaan-Mu. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin, hidup ini harus jelas. Mau apa, mau kemana. Kalau jelas enak. Segala yang tidak jelas tidak enak. Benar? Tapi yang jelas kita pasti ingin bahagia. Tidak ada orang yang hidupnya ingin sengsara. Kita juga ingin mulia. Fitrah kita ingin mulia dan ingin selamat, tidak mau kita binasa. Semua itu hanya ada pada keridhaan Allah semata. Kalau Allah ridho, seberat apapun cobaan diubah oleh Allah hati kita jadi ridho. Pernah ada seorang ulama sakit berat 4 tahun tidak turun dari tempat tidurnya, terkungkung di kamarnya. Ketika ditanya oleh yang menjenguk, bagaimana keadaanmu? Saya merasa saya sangat bahagia. Saya kira diri sayalah orang yang paling bahagia di kota ini. Padahal beliau tidak keluar dari rumah kamarnya, tapi hatinya nikmat sekali bersama Allah. Yakin sakit ini sudah diatur Allah. Yakin sakit ini menggugurkan habis dosa-dosanya. Yakin sakit ini bisa menjadi bekal untuk pulang berjumpa dengan Allah. Tidak ada komplain sama sekali dengan sakit dan diam di kamar, karena beliau yakin ketetapan Allah itu pasti yang terbaik. Beliau berobat sebagai amal soleh, tidak bersandar kepada obat, tidak bersandar kepada dokter, karena bersandar kepada obat, bersandar kepada dokter itu yang membuat hidup tidak bahagia. Mari kita simak nomor 85, silakan. Cik. Oh, 84 dulu ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 84. Mata rozaqaka ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Apabila Allah telah memberi rizki kepadamu berupa perasaan puas melakukan taat ibadah pada lahirmu
dan merasa cukup kaya dengan Allah dalam hatimu, sehingga benar-benar tidak ada sandaran bagimu kecuali Allah, maka ketahuilah bahwa Allah telah melimpahkan kepadamu nikmat lahir dan batin. Menurut Imam Ibnu Athaillah, nikmat lahir batin itu kalau kita diberikan jasad kita ini bisa patuh kepada yang Allah perintahkan, jadi tubuh ini melakukan yang Allah perintahkan, taat, itu rezeki besar. Rezeki lahir kita itu ketaatan, dan rezeki batin kita adalah puas hanya dengan Allah di hati kita, puas dengan segala janji jaminan Allah, puas dengan segala perlindungan Allah, puas dengan segala pemberian Allah, puas dengan apapun yang Allah takdirkan untuk dirinya. Kalau hati ini sudah puas bersama Allah, sudah, itu sudah puncaknya karunia. Nah, kita sering menganggap nikmat lahir itu kalau enak makan, sehat, berpakaian yang layak, penampilannya bagus, itu sering dianggap nikmat lahir. Tempat tinggal yang nyaman, seringkali kita menganggap kalau itu yang kita anggap nikmat, siap-siap tidak nikmat. Karena setiap saat nikmat lahir yang kita anggap nikmat itu bisa diambil oleh Allah setiap waktu. Rumah bisa roboh, kulit bisa luka, tulang bisa patah, harta bisa ketipu, sekejap itu bisa hilang, itu bisa sakit tuh hati kita. Makanya nikmat lahir itu bukan sehat saja, itu pun bagian dari nikmat, tetapi kalau sehat dipakai taat, nah itu nikmat. Kalau diberi uang dipakai patuh ke Allah, diberikan fasilitas digunakan taat ke Allah, itu yang menjadi nikmat aslinya tuh. Dan nikmat terbesar adalah hatinya itu lepas berharap dari apapun siapapun selain hanya kepada Allah yang maha dekat. Karena makin berharap dari selain Allah, bersandar dari selain Allah, pasti makin galau. Tidak nyamannya hidup ini ketika hati ingin diketahui, ingin dipuji, ingin diterima kasihi, ingin dikagumi, ingin dihormati, ingin dicintai, ingin dibalas budii. Makin hati ini berharap dan bersandar kepada selain Allah, pasti susah bahagia. Nah, selanjutnya 85. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang harus engkau minta dari Allah ialah apa-apa yang Allah menyuruh kamu. Sebaik doa adalah Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Duhai ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surga, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan api neraka. Ya, ini sebaik-baik doa. Begini hadirin, kita ini ciptaan Allah, milik Allah. Setiap saat kita ini ada dalam genggaman Allah. Tinggal di dunia, dunia milik Allah. Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah, ibadah kepada Allah. Itu kita diciptakan tuh untuk melayani, menghamba ke Allah. Walaupun Allah tidak memerlukan kita, kita tidak ada ruginya bagi Allah. Kita ini makhluk yang tidak ada apa-apanya. Contoh sederhana, manusia menciptakan kacamata itu untuk melayani manusia, betul? Manusia menciptakan HP untuk melayani kita juga. Sound system melayani kita. Bikin kursi, meja untuk melayani kita. Kertas, jam tangan untuk melayani kita. Kita membuat sesuatu untuk melayani kita. Allah menciptakan kita untuk menghamba kepada Allah. Tidak ada manfaat yang bisa kita berikan kepada Allah, tidak ada mudarat yang bisa kita lakukan kepada Allah, penguasa alam semesta ini. Nah, jadi kita sadar, oh di dunia ini saya diciptakan Allah untuk mengabdi ke Allah. Kalau kita mengabdi dengan benar, udah tanggungan Allah mencukupi semua keperluan kita. Jadi kalau mau doa, sebaik-baik doa adalah supaya kita bisa mengabdi kepada Allah sesuai dengan Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya, benar? Nah, di antaranya doanya ini, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ridhomu dan surga, dan hamba berlindung kepadamu dari murkamu dan neraka, api neraka. Sudah, sekarang mah hidup mah nggak usah ribet hadirin, itu ajalah. Kita belajar supaya kenal ke Allah, supaya tahu apa yang Allah ridhoi, dan setiap melakukan sesuatu cukup satu, ya Allah, saya lakukan ini, hamba berharap Engkau ridho. Kalau ditambah, semoga juga dapat pahala darimu agar bisa mewarisi surgamu. Kalau dari doa ini kan begitu. Sholat, kenapa kita sholat? Kan? Buat apa sholat? Jawab hadirin. Kenapa sholat? Bu, kenapa ibu sholat? Supaya bahagia. Kalau gitu sholatnya buat kepentingan ibu dong. Sholat buat apa? Supaya dapat kerjaan. Sholat itu supaya Allah ridho. Sesudah itu doa, kemudian minta sesuatu, itu pun kenapa doa? Keluarga, doa rezeki. Ya sudah sholat, doa minta rezeki. Buat apa rezeki kan? Pengen kaya, pengen keren, saya minta rezeki kepadamu ya Allah supaya saya bisa terus beramal, amal yang Engkau ridhoi, sedekah, menjamu tamu, nolong orang. Sama, doa minta rezeki juga bukan rezeki supaya kaya, supaya terhormat, bukan, supaya bisa banyak beramal amalan yang Engkau ridhoi. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini penting nih hadirin. Coba minta sehat. Ada yang sehat tuh kebayang, oh saya sehat, gagah, keren, seksi, awet muda, misal. Kalau gitu itu sehatnya bukan mencari keridhaan Allah. Kenapa kita minta sehat? Wa'afini, supaya dengan sehat kita bisa banyak beramal yang Allah ridhoi. Halo? Ya ini penting, kalau enggak semua yang kita lakukan enggak ada nilainya.
Innamal a'malu binniyat. Saudara pikir apakah orang sholat pasti mencari ridho Allah? Belum tentu. Ada yang sholat hanya karena kebiasaan saja, ada yang sholat karena nggak enak nih ya, teman-teman pada sholat masa saya enggak. Apakah ngimamin pasti mencari ridho Allah? Belum tentu. Ini aman nih ya, duhur asar enggak dizaharkan. Tapi kalau sudah mulai dizaharkan, bisa ingin kelihatan suaranya merdu, bisa ingin kelihatan hafalannya banyak, bisa ingin kelihatan tahsinnya sempurna. Banyak yang sholat ngimamin tapi yang dipikir penilaian makmum. Apakah menghafal Quran pasti diridhoi oleh Allah? Belum tentu. Ada yang ingin hafal 30 juz supaya dapat beasiswa, ada yang hafal 30 juz habis-habisan supaya diterima lamarannya oleh calon mertua, karena syaratnya hafal 30 juz. Saya ingin masuk kedokteran di sana, kalau 30 juz itu bisa dikasih oleh Allah kuliah di sana, tapi nehi pahalanya. Apa orang yang tahajud kalau saya diam pasti apa? Ada yang ngobrol. Jadi saya nggak boleh ganggu yang ngobrol ya. Kata yang ngobrol, loh kok diam? Jadi diam, jangan ngobrol kecuali darurat. Lanjut. Ini ada tamu nih, MT Aisyah Taur dari Bukit. Ini ada Bukit Tinggi, ada Bukit Asem. Yang mana yang betul ada? Bukit Tinggi. Jauh-jauh capek nggak Bu dari sana ke sini? Ada yang nyebut capek, ada yang nyebut enggak. Berapa jam dari sana sampai sini Bu? Perjalanannya 2 malam. Ibu naik bis. Dari sini pulang lagi enggak? Ya iya. 4 malam di jalan. Di sini berapa malam? Luar biasa itu. Duduk terus ya di bis. Iyalah, masa jalan-jalan. Ini kalau tidak diniatkan jadi amal soleh udah rugi besar ini Bu. Keluar tenaga, keluar waktu, keluar biaya, pikiran, perasaan. Kan belum tentu nyaman yang di sebelah pakai PPO, benar? Kecuali kalau semuanya masa keemasan ya jadi campur PPO dengan lain-lain. Belum tentu sehat semua. Ada yang sepanjang jalan tuh dikerok sampai ke sini masuk angin, pulang lagi menderita. Ada yang begitu Bu. Bayangkan ini kalau tidak diniatkan nyari ridho Allah, repot. Coba ibu dari Bukit Tinggi ke sini mau apa? Itu mah ceramah yang barusan. Jangan langsung solehah, yang asli dulu ya. Mau silaturahim, benar? Mau mencari ilmu, mau menambah wawasan, supaya apa? Supaya bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Pas dari sana jauh-jauh ke sini, agimnya nggak ada, kecewa tidak? Nah berarti nggak berarti nyari agim. Manusiawi kecewa, tapi dengan iman tidak boleh. Capek jauh itu udah dinilai semua oleh Allah, hanya belum takdirnya ketemu.
katakanlah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Bagaimana hanya tidak ada ridho? Ridho tidak apa-apa, tapi yang nyampaikannya yang lain, ceramahnya gak ada masalah, ilmu lewat siapa saja, malah ditambah pahalanya, pahala ridho dengan takdir yang tidak sesuai harapan. Seperti yang tadi sakit, kita mau sehat, tapi karena yakin sakitnya yang terbaik dari Allah, ridho. Tapi kenapa kalau ridho kok tetap berobat? Karena ikhtiar juga diperintahkan oleh Allah. Yang jangan itu bersandar kepada ikhtiar. Ikhtiar sempurnakan, mau sembuh tidak sembuh terserah Allah. Ikhtiar jadi amal soleh, gitu. Ini mumpung ada tamu ya, saya yang udah tahu diem ya. Ini khusus kepada ibu yang belum tahu ya. Ibu masak buat suami, dimasaki oleh ibu masakan terbaik yang paling disukai suami. Ibu sempurnakan, ditata dengan bagus. Pak, kita sarapan dulu yuk. Terus kata suami begini, aduh ibu, gimana ya, saya udah ada janji pagi ini mau sarapan dengan teman-teman. Gimana bagusnya ya bu? Jujur, asli, gimana perasaan ibu? Sedih, kecewa? Dari Bukit Tinggi gimana perasaannya? Nanti saya nanyain dari Bukit Asem ya, sekarang yang tinggi dulu. Hah? Sakit hati, sedih, kecewa, jengkel, marah, ya kan? Kenapa berbuat baik akhirnya jadi nelangsa begini? Karena yang ibu cari adalah penerimaan suami. Kalau ibu nyari ridho Allah gimana? Bu, maaf ya, saya tidak bisa, saya udah ada janji. Gimana Pak? Janji adalah hutang. Lebih utama memenuhi janji ke kawan bapak daripada makan bersama saya. Tapi ibu udah masak. Pak, saya masak ini saya niatkan cari keridhaan Allah, membahagiakan suami. Karena bapak udah janji, maka saya ingin bapak bisa bahagia memenuhi janji. Ibu nggak kecewa. Allah sudah menilai semuanya. Allah tahu niat saya. Allah juga sudah menyaksikan saya masak. Silakan Pak berangkat. Ridho saya bapak berangkat. Bagaimana? Dengernya bagaimana? Indah bukan? Pertanyaannya adalah ibu gitu enggak itu? Berarti selama kita lebih sibuk mencari dari makhluk, selama itu kayak tadi itu kecewa, sakit hati, galau. Makanya orang yang paling bahagia itu adalah orang yang paling ikhlas. Udahlah, orang ikhlas itu udah paling nikmat hidup ini. Kalau beramal ikhlas, kalau menerima takdir ridho, udah bulat itu bahagianya tuh. Kenapa kita kurang bahagia? Karena kurang ikhlas dan kurang benar. Orang ikhlas jarang sekali terluka, nggak ada luka-luka tuh di hatinya. Luka tuh karena berharap dari makhluk untuk kepentingan pribadi kita. Kalau berharap makhluk jadi baik, berharap istri jadi soleha, berharap anak jadi mulia akhlaknya, itu bagus. Tapi berharap istri tahu balas budi, anak tahu bakti, itu enggak. Nih, selesai kita sholat, zikir, doa, ya Allah bukakan rezeki. Itu mau apa? Buat apa rezeki? Harus jelas dulu di hati kita. Kita ingin rezeki itu supaya kita banyak beramal yang Allah sukai.
bukan hanya rezeki, ingin makan enak dan sebagainya, itu kurang tinggi. Seperti kenapa bapak makan, kenapa ibu makan? Karena lapar katanya. Monyet juga sama, hadirin, maaf ya jangan tersinggung hadirin. Loh iya, kalau kita menjawab kenapa saudara makan, ya karena saya lapar. Nyet 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 kata monyet, sama dengan air. Nggak boleh, nggak cukup. Kenapa kita minum? Karena haus. Kucing juga minum karena haus. Kita makan karena ingin kuat dalam mengabdi ke Allah, sehingga kita makan itu mencari keridhaan Allah supaya kita bisa mengabdi ke Allah. Gitu hadirin, bukan karena lapar. Itu mah mbak juga makan karena lapar, ya kan? Tersinggung, jangan menghina kami. Enggak menghina. Yang merasa terhina tuh yang mirip, ya kan? Berbakti ke orang tua. Kenapa kita hormat ke orang tua? Kenapa kita memuliakan orang tua? Jawab. Karena apa? Karena orang tua baik sama saya. Orang tua sudah melahirkan, orang tua sudah menyusui, orang tua sudah menyekolahkan. Itu benar, tapi kita berbakti ke orang tua bukan karena itu. Karena Allah memerintahkan berbakti, birrul wali walidai, dan Allah menyukai orang yang berbakti. Jadi kita berbakti ke orang tua tuh supaya Allah ridho ke kita. Makanya ada orang tua yang sesuai harapan, ada orang tua yang belum sesuai, ya kan? Ada orang tua yang masih galak, masih belum soleh. Kita tetap baik. Karena kita baik bukan supaya orang tua baik ke kita. Kita berbuat baik karena Allah yang nyuruh. Ngedidik anak. Kalau kita ngedidik anak supaya balas budi, kamu soleh dong nak, ibu ingin dibawakan mahkota. Kata anak, kenapa ibu nggak bawa sendiri? Nggak boleh kita ngedidik anak supaya anak bawa mahkota. Hafalkan Quran. Awas kalau kamu nggak hafal Quran loh, nanti ibu nggak pakai mahkota, malu sama teman-teman ibu. Teman-teman pada bawa mahkota. Ini mah ngaco. Kita ngedidik anak bukan supaya anak berbuat baik ke kita, bukan supaya anak balas budi ke kita, bukan supaya anak memuliakan kita. Kita sekuat tenaga mendidik anak supaya baik agar Allah ridho kepada kita, karena anak ini amanah dari Allah untuk kita. Jadi anak udah soleh belum soleh tetap kita baik, karena bukan reaksi anak yang menjadi tujuan kita mendidik anak. Ini ada seorang suami, istrinya tuh, ini beliau cerita ke saya ya, waduh, ujian lah gitu. Pertamanya stres suami ini, karena tidak sesuai. Pergi aja dari rumah, anak belum makan nggak apa-apa. Suami itu ya harus dakwah, harus nyiapin anak, harus jaga segala. Tapi sampai ke satu titik, ya inilah ladang amal saya, mudah-mudahan Allah ridho, saya bisa bersabar, bisa terus mendidik istri dan anak. Dan beliau lega itu, padahal istrinya belum seideal yang diharapkan, karena diniatkannya jadi amal soleh, mencari keridhaan Allah. Ada juga yang suaminya kurang baik akhlaknya, tapi istrinya tetap berusaha berbuat baik agar Allah ridho kepada dirinya. Entah kalau nanti Allah sudah ridho, dibalikan hati suaminya,
Karena ada orang berbuat baik agar orang jadi baik ke kita. Ada yang berbuat baik agar terkenal sebagai orang baik. Ada yang berbuat baik agar orang tidak berbuat buruk. Tidak termasuk baik yang asli. Kenapa kamu berbuat baik? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195 ya. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik. Jadi kita mah terserah orang mau baik ke kita atau enggak, mau kita dikenal sebagai orang baik atau tidak, itu bukan coupling kita. Coupling kita cuma satu, kita berbuat semoga Allah ridho ke kita. Nanti mungkin bonusnya ada pahala dan sebagainya. Ini harus terus menerus kita pikirkan. Nih kawan-kawan Darut Tauhid, kenapa kerja di Darut Tauhid? Saya ingin kerja di Darut Tauhid supaya gajinya halal, supaya saya dapat penghasilan, supaya saya karirnya bagus, supaya nanti kalau saya pindah ada track record ya. Oh ini alumni Darut Tauhid, nggak akan bahagia di sini. Saya bekerja ya Allah semata-mata karena Engkau. Saya berharap ridhomu. Perkara rezeki bisa sebagian lewat gaji, sebagian lain terserah Allah lah lewat mana saja. Tidak harus riweuh memikirkan kerja yang bagus. Kenapa saudara kerjanya disiplin? Supaya Allah ridho kepada saya, Allah senang kepada yang disiplin. Kenapa saudara kerjanya jujur? Allah senang sama orang jujur. Semoga Allah ridho kalau saya jujur. Tapi saudara dari dulu udah bagus kerjanya, enggak naik-naik pangkatnya, apa-apa. Belum tentu jabatan itu membuat saya dekat dengan Allah. Tapi dan nanti Allah bakal ngasih apa yang Allah berikan untuk kita, bakal ketemu. Allah sudah tahu keperluan kita, keperluan keluarga kita, keperluan anak-anak. Allah sudah tahu, lebih tahu dari kita sendiri. Bukan hanya sekarang, besok, minggu depan, semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita disukai Allah, Allah cukupi. Saya tidak punya tabungan, Allah maha kaya. Tidak harus selalu punya tabungan. Memangnya harus punya tabungan semua? Enggak. Saya kontrak terus, harga tanah makin mahal, harga rumah makin mahal, kapan kebelinya? Sudahlah, punya rumah atau nyewa bukan tanda kesuksesan. Itu suka-suka Allah saja. Besar kecilnya rumah bukan tanda kesuksesan, tapi keridhoan Allah. Cirinya apa orang yang diridhoi Allah? Tenanglah, sakinah. Allah hujamkan di sini itu tenang. Hatinya itu puas bersama Allah dan tubuhnya taat kepada Allah. Tuh, nanti gimana? Nanti cukup. Perlu apa aja nanti dicukupi oleh Allah. Allah yang punya segala-galanya. Allah tahu keperluan kita, dan Allah yang sudah janji akan mencukupi. Enggak mungkin Allah mengingkari janji. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Menjadi sulit cukup karena hati kita bersandarnya kepada selain Allah. Allah tahu hati kita bersandar kepada gaji, bersandar kepada relasi, bersandar ke mertua. Pokoknya kalau hati sudah bersandar ke sesuatu selain Allah dan menganggap mereka bisa mencukupi, tidak masuk dalam wilayah yang dicukupi oleh Allah. Ini perlu latihan terus hadirin. Ini ceramah apa nih maksudnya nih kan? Bisa ingin kelihatan ceramahnya hebat, bisa ingin, wah ini ceramahnya menyentuh hati, oh ini ceramahnya tentang ma'rifat, ini gini-ginian
bisa tidak mencari ridho Allah hadirin. Mengeluarkan dalil belum tentu ingin diterima oleh Allah, tapi ingin kelihatan pintar, hafal dalil ini, daya ingatnya kuat, kitab sudah banyak dibaca. Ada kalanya kita perlu menyampaikan dalil itu karena memang diperlukan, tapi ada kalanya kita pamer supaya orang kagum, enggak nyari ridho Allah lagi. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar, itu adzan ngajak orang sholat. Ada yang ingat suara aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada yang kayak gini nih, terus ngomong sendiri. Tidak ada Allah di hatinya, padahal mulutnya nyebut nama Allah. Yang kebayang tuh calon mertua atau muadzin yang lain, kalah kamu ya, kalah gitu ada. Yang belum nikah lang terpikat nih santri gitu ada. Aduh, ini kalau tidak hati-hati sibuk aja cari kedudukan dan itu tidak bahagia. Allah tahu isi hati kita, tidak bisa bohong. Jadi inilah sebetulnya yang harus hari-hari kita pikirkan, kita latih. Tidak sesederhana mendengarkan ceramah ini, tapi yang pasti belum tentu orang sholat cari ridho Allah, orang sedekah cari ridho Allah, orang ngaji nyari ridho Allah. Belum tentu dakwah tuh nyari ridho Allah. Ada yang ingin dikagumi sebagai penceramah, dai kondang, dia sengaja ada yang bikin konten tuh bukan nyari ridho Allah, tapi nyari ridho followers, ya enggak? Ada yang nyari ridho YouTube, kontennya bagus tapi besar harapan dia dikagumi sebagai YouTubers, kemudian iklannya banyak, viewersnya banyak, dia dapat uang yang disebutkan Quran, hadis, tapi tujuannya udah jauh dari ridho Allah. Kita harus nyumbang ke orang miskin. Nyumbangnya misalkan 1 juta, tapi dia ngarep-ngarep banyak iklan, ya enggak? Berarti bukan peduli ke orang miskin, itu namanya mengeksploitasi orang miskin demi penghasilan dia. Wah, Allah tahu tuh semua niat dibalik. Ini mah lagi nempelengin diri sendiri hadirin. Ini tidak sesederhana mendengar ceramah, tidak sesederhana menyampaikan ceramah. Ini perjuangan tiada akhir. Tapi mulailah nanya, apa sih niat saya ya? Tadi Ustaz Fahrudin, sepeda juga nyari ridho Allah ya? Bener. Gimana sepeda nyari ridho Allah? Aduh, tadi ke Lembang nanjak ya. Kalau nggak nyari ridho Allah, puyengnya aja itu. Apalagi yang naik sepeda ratusan kilometer, waduh. Kalau nggak dapat pahala tuh, cuman dapat ini, capek, pegel, item. Saya bersepeda mau ngapain nih? Supaya sehat. Udah sehat mau apa? Sehat saya bahagia. Benar gitu, kalau udah sehat bahagia. Saya berolahraga, syariatnya supaya badan saya sehat, supaya lebih banyak beramal soleh. Allah mengamalkan apa yang Allah sukai. Mudah-mudahan bersepeda ini ridho. Niatnya udah lurus, tinggal sesuaikan pakaiannya dan sebagainya yang Allah ridho atau tidak. Kalau enggak ya udah nggak ada apa-apanya. Pengeluaran waktu, tenaga udah nggak ada apa-apanya sama sekali. Sampah aja, dan belum tentu sehat juga. Udah gagah-gagah tinggal dimasukin ranting oleh Allah. Saya pernah lihat itu Pak, naik sepeda seorang perwira tinggi ini, komandan, wah lagi naik sepeda masuk, ditepuk tangan, dia ngangkat, masuk ke selokan tuh hadirin. Aduh, pas gagah-gagah
disambut tepuk tangan, masuk ke bencenur jelas itu hadirin. Sekejap aja Pak, ada jenderal bintang 3 juga main tenis Pak, kecemes langsung itu kakinya. Perang mah, latihan perang stakar kebek, pengalaman jadi mimpin, wah panglima kodam dan oleh bola tenis Pak, beletuk langsung naik kursi roda. Mudah bagi Allah, nggak ada yang jagoan di dunia ini, tidak ada yang hebat, tidak ada yang ahli, tidak ada yang terlatih. Benar terlatih tapi tidak bisa menyelamatkan diri. Kita tuh selamat tuh cuman satu penyebabnya, Allah menyelamatkan. Jadi jangan merasa dengan olahraga jago bela diri kita akan selamat. Enggak Pak, dikasih virus juga selesai kita ya. Otot kawat, balung besi, leher beton, muntaber, sudah di toilet aja kita di sana ya. Makanya kita tidak boleh merasa aman oleh harta, gelar, pangkat, jabatan, kekuatan, kemampuan, relasi, pengalaman, keahlian. Enggak ada. Kita tuh hanya aman karena perlindungan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga Allah menyayangi santri yang jago berkuda. Waduh, ini pelatih nih santri, trekking kuda berurutan. Kuda yang ditunggangi santri pelatih ini nyundul kuda yang di depannya. Kuda yang di depan tersinggung mungkin ya, saya tidak tahu perasaan dia, kemudian nyepak tuh begitu aja dengan tendangan belakang ya, bukan kena ke kudanya, kenanya ke tulang kering pelatih, tak patah seketika. 3 bulan tuh Pak nggak bisa kemana-mana gara-gara si kuda ini nyium kuda itu. Enggak, bukan karena itu, karena Allah aja, tidak ada yang jagoan. Ini semoga Allah menyayangi sahabat saya ini orang baik, saya senang kepada beliau dan hormat. Beliau pelatih kuda, jagoan berkuda. Biasanya suka pakai kacamata hitam, ternyata dari matanya ini sering keluar air mata terus. Beliau cerita ada kuda 2 mau berkelahi, satu kuda Arab dengan satu kuda Australia yang besar itu, Wamrod namanya, yang kakinya juga wah besar. Ditarik tuh karena mau berkelahi supaya nggak berkelahi. Ternyata ini cerita beliau, kudanya itu melawan, lehernya ditarik begitu, akibatnya ketarik tuh oleh kuda, tali kuda itu lagi melayang, disambut oleh kaki belakang kuda, pek ke sini nih. Untung yang bagian tengahnya enggak, sekelilingnya kena, pecah di sini pinggirnya. Sekarang keluar air mata terus. Semoga ini pengangkat derajat beliau ya, tapi menunjukkan jago, paham kuda, terlatih, jago trekking jarak jauh. Tidak bisa menolong kalau Allah menghendaki sesuatu ya. Makanya tanya niat nih, dan Allah tahu persis isi hati kita, tidak bisa bohong, tidak bisa acting di hadapan Allah, tidak bisa pura-pura. Allah tahu isi hati kita. Yang paling beruntung adalah yang kalau niatnya salah oleh Allah ditegur. Misalkan mau nelpon seseorang nih atau ngirim WA, I love you, salah pijat malah ke kepala sekolah yang kamu ngapain? Itu berkah. Iya, itu pertolongan Allah tuh. Gagalnya berbuat maksiat itu karunia Allah hadirin. Justru lancarnya berbuat maksiat itu ciri kita jauh dari Allah. Atau malas taat
tapi jadi dimudahkan oleh Allah taat. Malas nih, tidak ada niat tahajud, tapi jam 3 keburu bangun, ditidurkan lagi susah. Daripada begini mending tahajud lama-lama nikmat, tobatlah di atas kelalaiannya. Ini belum tentu yang kesini mau ngaji semua. Ini ada yang naik ojek, kata ojek teh mau turun di sini aja, ojeknya ngaji. Mau jarang yang kayak gini hadirin. Penumpang kan malu naik ojek sendiri ya kan, turun ikut ngaji. Bisa jadi begitu. Pernah kejadian Pak, seorang suami nih gak mau pengajian, istrinya minta diantar, kalau nggak mau ngaji ke dalam, udah antar saja saya ke masjid, Bapak silakan parkir. Qadarullah Pak, parkirnya persis di depan speaker di tempat parkir, jadi pulen itu sendirian. Wah, menangis beliau tuh. Allah yang ngatur. Kalau Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Maka sudah sibuk sajalah. Ini Allah senang tidak nih, Allah suka tidak nih, sudah niatkan saja. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terima kasih hadirin sekalian. Selamat untuk nanya niat sebelum melakukan apa-apa ya. Tanpa niat sama dengan pergi nggak jelas alamat. Tanpa niat yang benar, kirim paket salah alamat, tidak nyampe. Perbanyak niat yang baik, silaturahim, berbagi rezeki. Kalau belanja Bu, nanti Bu, bukan hanya ingin dapat barang, ingin berbagi rezeki dengan para pedagang. Semoga mereka bisa membayar sewa kontrakannya, bisa nyekolahkan anaknya. Perbanyak niat-niat baik, Allah tahu isi hati kita. Terima kasih hadirin sekalian. Ada pertanyaan? Orang lain dulu ya, tamu dulu, silakan. Ada tamu bukan? Ya, dari mana? Bukit Tinggi. Dari tadi Bukit Tinggi terus. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta ininya Ustaz, tip and triknya agar niat kita bisa lurus. Ini pribadi saya Ustaz, niatnya udah lurus tapi di persimpangan sering ikut belok juga Ustaz. Jadi luruskan lagi ya. Ya kalau udah salah belok tinggal belok lagi lah. Sering suka nyasar Ustaz. Suka nyasar. Ya, tobat. Sudah Ustaz, sekian, terima kasih. Assalamualaikum Di sini warahmatullahi nyasar wabarakatuh. enggak? Alhamdulillah belum Ustaz. Oh belum, kalau belum. Setan itu menampakkan baik yang jelek, menampakkan indah yang buruk, menampakkan manfaat yang mencelakakan. Makanya harus terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setan itu inginnya kita melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah. Yang disukai Allah, nah kendaraannya apa? Kendaraan setan nafsu. Makanya kendalikan diri terus, amarah, syahwat, kayak mata gitu ya. Orang berzina tuh pasti diawali dengan zina mata dulu pada umumnya ya. Mata enggak terjaga, sering lihat yang haram, terus lama-lama ingin, terus nanti tergelincir. Dah kalau merasa enggak enak, cepat-cepat balik ya, istighfar. Ayo terakhir satu lagi, kamu ada lagi, mak-mak tadi Bukit Tinggi udah terus-terusan nanya, sekarang Bukit Asem kan? Bapak dari Bukit apa? Cianjuang. Oh Bukit Batu itu, silakan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi yang AA sampaikan salah satunya adalah harus melaksanakan ikhtiar karena itu perintah Allah, tapi jangan bersandar kepada ikhtiar. Ya. Pertanyaan saya, ketika kita ingin berikhtiar, beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan salah satu ustadz bahwa ketika ingin dimudahkan urusan, kita harus menyesuaikan di mana kita berada dengan tempatnya. Beliau berdalil dengan asrar hikmah. Asrar hikmah itu di situ ada rumus-rumus yang bisa menjadi asbab kita lancar rezeki dan lain sebagainya, itu melalui tanggal lahir kita, tanggal lahir istri kita, kemudian nama kampung itu kemudian dirumuskan sehingga keluarlah nanti bagaimana rezeki, bagaimana jodoh, bagaimana rumah tangga, bagaimana. Nah, itu berdalil dengan kalimat-kalimat ulama. Ada ulama yang membuat kitab tersebut. Nah, sebagai alumni Darut Tauhid tentu sangat ingin arahan dari AA, karena arahan dari Ustadz itu saya harus hijrah katanya. Nah, menurut AA sebagai yang mengerti Tauhid lah ya. Saya enggak hitung-hitungan. Alhamdulillah. Rezeki memanis saya juga enggak tahu hitung-hitungan itu. Sebagian besar yang di sini saya kira enggak pernah hitung-hitungan ya. Lancar kan, ya kan, gitu Om. Mau ngitung aja udah pusing sendiri kelihatannya ya. Belum lagi salah hitung. Udahlah, sederhanakan aja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yakin ke Allah, Allah akan cukupi. Sederhana ya, ngamalin Islam sederhana, tidak rumit. Itu gimana perkaliannya? Jangan-jangan pakai akar-akaran nanti enggak. Lahir tanggal sekian, istri tanggal sekian, akar 5 ya. Waduh, rumit. Itu diijazahkan katanya. Wah. Ada juga menggunakan apa, print juga ada itu untuk menentukan kita kemudian profesi yang cocok apa seperti itu. Oh gitu. Saya nggak pakai tanggalan itu juga, alhamdulillah cocok nih ngajinya juga. Saya mah nggak ini nggak minat yang gitu-gitu. Lebih sederhana aja. Beramal wesing ikhlas ya. Da Allah maha dekat, maha tahu isi hati. Saya juga lahir tanggal 29 Januari teh bukan keinginan saya ya. Gitu Pak. Tapi kalau mau ngitung sendiri mah enggak ya. Begitu terakhir. Ya, waduh, 2 nih. Ya udah dua-duanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama saya memperkenalkan diri. Nama Asril dari Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat. Batu Sangkar, Tanah Datar ya. Alhamdulillah, silakan Pak. Yang dipertanyakan begini Ustaz, berkenaan dengan tema yang disampaikan saat ini, sesuai yang disampaikan tadi, sangat berat untuk kita amalkan. Dasarnya tadi innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu dengan niat. Umpamanya kita sudah berniat dengan baik, ikhlas, akan membantu seseorang. Setelah kita membantu seseorang tadi, di waktu dia menerima, mungkin ada suatu hal yang kurang menyenangkan kepada kita yang memberi. Sehingganya di situ datang kekecewaan. Jadi bagaimana cara mengatasi ini? Sebab masalah hati ini memang berat, gangguan mengganggu kita. Baik. Apa solusi?
agar hati kita tadi betul-betul tetap tulus walaupun apa tantangan yang kita hadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu, tekad, Pak. Tidak semua orang punya tekad, punya hati bersih. Tidak semua orang punya tekad saya ingin punya qalbun salim. Mencari ridho Allah itu ciri orang qalbun salim. Ya. Ayo, punya cita-cita enggak? Jadi qalbun salim belum tentu. Cita-citanya punya mobil bersih, punya kulit bersih, ya, punya rumah bersih, belum tentu ingin punya hati bersih. Dua, belajar ilmunya, karena tidak ada pertolongan kecuali pasti gerbangnya ilmu. Belajar tidak ilmu tentang Asmaul Husna, nama dan sifat Allah, karena bersih hati itu pasti berkaitan dengan ketauhidan. Belajar tidak tentang ilmu-ilmu penyakit hati, ria, ujub, dengki, dan berbagai penyakit lainnya. Nah, yang ketiga, belajar tidak tentang ilmu membersihkan hati, amalan-amalan, ya, itu ada amal-amalannya, banyak zikir, banyak istighfar. Nah, itu ilmu. Nggak ada ilmunya nggak bisa bersih hati. Yang ketiga, riyadhah, latihan tidak. Kalau tidak ada latihannya, seperti Bapak udah nolong ikhlas nih, tiba-tiba orang menyakitin, itu kan cara Allah melatih Bapak lebih ikhlas, ya kan? Ya, kalau menurut ilmunya Pak, kalau kita nolong orang, orang itu tidak berterima kasih, ini cara Allah meningkatkan kualitas keikhlasan kita. Kalau kita nolong orang, kemudian, aduh Bapak baik benar, nggak ada deh di dunia ini yang terbaik selain Bapak. Bapak ini udah baik, kemudian ganteng, kemudian udah pasti Bapak ngasih lagi sama dia, ya nggak? Kita kan kalau dipuji kecenderungannya akan terus, tapi kalau dia menghina, mau nggak kita tetap nolong? Latihan. Yang keempat, doa. Yang kelima, berkumpullah dengan orang-orang yang berusaha membersihkan hati. Kalau kumpulnya dengan orang yang suka ngomong sana sini, kita ngomong terus. Terima kasih hadirin sekalian. Ibu sudah terjawab kan? Ya. Ibu tetap mau nanya. Sebetulnya barusan jawaban buat ibu juga. Ini luar biasa terakhirnya ya. Sudah, ini tidak ada lagi yang terakhir. Terakhir asli, ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA, ini ada hubungannya dengan kajian AA tadi pagi tentang melatih kesabaran dengan mencari ilmu mengharapkan ridha Allah. Di dalam majlis ini kan kita ramai Ustadz. AA, yang salah satu aja ya. Ya, karena kita ramai ini karena ingin dekat dengan AA kan karena kita tersenggol oleh teman. Kita teh siapa Bu? Ibu. Kalau kita tuh saya dengan ibu kesenggol. Nah, kita duduk, saya tersenggol oleh teman. Ya. Lalu dibilangin menyuruh maaf supaya hati-hati, tapi teman yang menyenggol juga marah kepada kita. Ini kepada bagaimana, ibu, saya nggak ikutan ya. Ya, kepada saya. Jadi bagaimana ini nilainya di mata Allah? Yang mana nilai yang mana Bu? Nilai ilmu mengharap ridha Allah. Enggak, yang dinilai yang mana? Yang disenggol, yang kesenggol? Keduanya. Dua-duanya. Iya. Yang paling mulia, yang paling menahan amarah, yang paling memaafkan. Misalkan ibu kesenggol, terus kata ibu, jangan sunggal senggol. Terus kata dia, emang siapa yang nyenggol? Bukan nyenggol, mukul, tahu katanya. Ibu mau tahu di antara dua itu yang mulia yang mana? Yang paling bisa menahan amarah, wal kadhiminal ghaidha, dan yang paling memaafkan, dan yang paling berbuat baik. Itu yang sukses. Jadi yang gagal yang mana? Yang gampang marah,
yang tidak mau memaafkan dan tidak mau berbuat baik. Sabar. Gimana ibu marah ya ke saya sekarang? Enggak, AA. Enggak. Terima kasih, AA. Itu dalilnya jelas Bu, surat Ali Imran 134. Saya lagi senang-senangnya ngebahas itu. Ya. Ibu kalau nggak mau kesenggol ya di tengah lapang sendirian aman. Udah rame-rame begini mah ada yang nyenggol, ada yang ketiaknya bau, yang nggak, sudah dinikmati aja. Semua ini saudara kita, benar? Dah kalau boleh milih mah ketiak tuh harum loh, harum, dah enggak ya enggak. Harus siap menerima kenyataan bahwa sekeliling kita tuh akan jadi bagian cobaan. Ya jalanin saja. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, baik dari tanah datar, tanah tinggi, bukit datar, bukit tinggi ya, mumpung asem, asin, segala macam. Alhamdulillah, luar biasa di Sumatera ini ya. Dari Sangkar Batu tadi Pak, alhamdulillah luar biasa. Maaf ya, bergurau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami benar-benar mohon ridhoilah kami ya Rabb. Terimalah semua amal kami dan masukkan kelak kami ke surgamu. Ya Allah, lindungi kami dari niat dan perbuatan apapun yang mengundang murka-Mu, dan lindungilah kami dari azab jahanam ya Allah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya lurus, tolong ya Allah. Hanya benar-benar mencari ridho-Mu. Luruskan niat kami ya Rabb. Jangan pernah berharap apapun dari siapapun, bersandar kepada siapapun selain hanya padamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan bimbing kami ya Rabb, agar apapun yang kami lakukan hanya perbuatan yang Engkau sukai. Istiqomahkan dalam hati dan amal yang Engkau ridhoi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman, nikmat Islam kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.